Duduk perkara yang dipersengketakan ialah sebagai berikut. Ibu Utami sebagai penggugat adalah seorang pengusaha sepatu grosir, dan Ibu Ayu sebagai tergugat adalah seorang pengusaha sepatu pengecer di toko sepatu Java miliknya. Ibu Utami telah berteman sejak lama dengan Ibu Yuli, seorang pengrajin sepatu kulit asal Yogyakarta. Dan semenjak tahun 2000, Ibu Utami telah memonopoli pembelian sepatu aset milik Ibu Yuli. Semenjak 4 tahun yang lalu, Ibu Utami menyalurkan sepatu aset tersebut ke toko sepatu Java milik Ibu Ayu. Berkat adanya iklan di TV, toko sepatu Java milik Ibu Ayu menjadi sangat terkenal. Apalagi letaknya di tengah kota di sebuah pusat perbelanjaan. Selama ini, Ibu Ayu tidak pernah sekalipun telat membayar tagihan kepada Ibu Utami, tetapi semenjak 3 bulan yang lalu, Ibu Ayu tidak dapat membayarkan tagihan tersebut ke Ibu Utami. Ibu Utami telah menghubungi Ibu Ayu beberapa kali, namun jawaban Ibu Ayu tidak memuaskan Ibu Utami. Maka dari itu, Ibu Utami menggugat Ibu Ayu ke pengadilan sebesar 200 juta. Pengadilan yang menerima perkara ini kemudian mewajibkan para pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dan dalam hal ini para pihak telah sepakat menunjuk saya, Muhammad Ainur Rizky, SHMH, sebagai mediatornya. Selamat pagi ibu-ibu. Pagi Pak. Sebelum memulai mediasi pagi ini, kita akan perkenalan lebih dahulu. Dimulai dengan saya. Saya Muhammad Ainur Rizky, bisa dipanggil Ainur. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada ibu penggugat untuk perkenalan diri. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Utami, saya selaku penggugat dalam kasus ini. Baik, selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada ibu tergugat. Baik Pak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ayu, saya selaku tergugat dalam kasus ini. Baik, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 menyebutkan bahwa setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib dilakukan upaya perdamaian terlebih dahulu yang dibantu dengan mediator. Dan dalam hal ini para pihak sepakat menunjuk saya sebagai mediatornya. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu mediasi terlebih dahulu. Mediasi adalah suatu penyelesaian sengketa alternatif yang dimana mempertemukan kedua belah pihak untuk saling berunding, berdialog, untuk mencari titik temu penyelesaian masalahnya. Dan saya di sini hanyalah sebagai pihak yang netral dan hanya memfasilitasi para pihak untuk negosiasi. Dan mediasi ini saya akan menjaga kerahasiaan para pihak. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib mediasi kali ini. Yang pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menjelaskan permasalahannya secara bergantian. Dan di saat pihak yang lain berbicara, maka pihak yang satunya tidak boleh mencela atau memotong pembicaraan. Yang kedua, saya akan mencari kesepahaman dari awal. Yang ketiga, saya akan mencoba mendefinisikan dan menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, kita akan masuk ke dalam negosiasi. Yang kelima, jika negosiasi menghasilkan kesepakatan, maka kita akan melakukan kesepakatan akhir. Keenam, ada kalanya nanti saya akan meminta pertemuan terpisah atau kaukus.
di mana saya akan berunding dengan satu pihak, tetapi pihak yang lain akan menunggu di luar, dan saya akan menjaga kerahasiaan pihak manapun dalam pertemuan kaukus tersebut. Ketujuh, dalam mediasi ini saya akan menjaga kerahasiaan para pihak, dan di sini saya sebagai pihak yang netral dan tidak memihak salah satu pihak. Bagaimana Ibu setuju? Iya, setuju Pak. Setuju, Pak. Baik, selanjutnya kita akan mulai sesi mediasi pagi hari ini. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu penggugat untuk menjelaskan permasalahannya. Bagaimana dengan Ibu Ayu? Silakan Pak, tapi nanti saya juga dapat giliran kan Pak? Tentu saja Bu, nanti Ibu akan saya berikan kesempatan untuk berbicara. Silakan Ibu. Baik Pak, jadi saya ini adalah seorang pengusaha sepatu grosir di mana saya menyalurkan hasil sepatu saya kepada pihak Ibu Ayu Pak. Dan memang selama ini pihak Ibu Ayu tidak pernah melakukan keterlambatan, namun sejak 3 bulan yang lalu Ibu Ayu tidak melakukan kewajiban pembayarannya Pak. Dan juga saya sudah menghubungi pihak Ibu Ayu berulang-ulang kali, namun tidak ada jawaban yang memuaskan dari pihak Ibu Ayu. Sehingga Pak, dengan latar belakang ini saya menghubungi pihak Ibu Ayu, di mana apakah tindakan saya ini sudah benar Pak? Oh, jadi Ibu merasa kecewa atas kejadian ini, dan yang Ibu inginkan adalah hubungan dapat terjalin kembali dengan Ibu Ayu, benar begitu Bu? Iya benar Pak. Apakah ada tambahan lain? Iya, saya sedikit menambahkan Pak. Jadi sepatu AZ ini adalah sepatu yang sangat spesial karena dibuat sesuai dengan ukuran kaki pelanggan dan sangat populer tentunya di segala lapisan Pak. Oh, jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, sebelum ada kejadian ini, Ibu Tamia menganggap Ibu Ayu adalah pelanggan utama, benar begitu Bu? Iya benar Pak. Jadi apa yang Ibu inginkan? Jadi sesuai dengan isi gugatan saya Pak, bahwa saya menginginkan pihak Ibu Ayu untuk segera membayar tagihannya sebesar 200 juta rupiah. Baiklah, setelah kita mendengarkan penjelasan dari Ibu Utami, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Ayu untuk menjelaskan permasalahannya. Silakan Ibu. Baik Pak, terima kasih. Sebenarnya saya menyadari adanya keterlambatan pembayaran kepada pihak Ibu kami. Namun dalam beberapa waktu pun saya tidak pernah menunggak pembayaran tersebut. Harusnya Bu Tami berterima kasih kepada saya karena saya sudah iklankan sepatu tersebut di TV. Saya sangat kaget dengan adanya gugatan ini, makanya saya berniat untuk menggugat balik Ibu Tami. Karena dengan adanya gugatan ini berpengaruh buruk pada nama baik saya. Oh, jadi Ibu merasa usaha Ibu kurang dihargai dan penting bagi Ibu untuk menjaga nama baik dan reputasi Ibu, benar begitu? Benar. Apakah ada tambahan dari Ibu? Tidak ada Pak, yang jelas saya sangat kaget dan saya sangat kecewa kepada Ibu kami karena dengan adanya gugatan ini akan berpengaruh buruk pada image toko Java milik saya. Baiklah, setelah saya mendengarkan penjelasan dari pihak Ibu Utami maupun Ibu Ayu, saya melihat
kedua belah pihak ada kesepahaman awal, yaitu satu, ibu-ibu menginginkan agar hubungan baik dan komunikasi dapat terjalin kembali. Dan kedua, ibu-ibu sama-sama menginginkan agar masalah ini cepat diselesaikan. Bila dimungkinkan, selesai dalam proses mediasi kali ini. Benar begitu, Ibu? Iya, benar Pak. Baiklah. Setelah yang ibu-ibu tadi sampaikan, Ibu Utami menganggap Ibu Ayu adalah pelanggan utamanya, dan juga sebaliknya Ibu Ayu menganggap Ibu Utami adalah kerjasama yang menguntungkan bagi kelanjutan usaha milik Ibu Ayu. Bagaimana, apakah ada kelanjutan hubungan bisnis di kemudian hari? Bagaimana menurut Ibu? Ya baik Pak, jadi memang hubungan bisnis saya dengan pihak Ibu Ayu ini terjalin dengan sangat baik Pak. Namun saya sangat kecewa dengan pihak Ibu Ayu karena kan ada keterlambatan pembayaran Pak. Jadi Ibu menginginkan agar masalah pembayaran ini dapat cepat diselesaikan. Tapi apakah jika pembayaran ini telah selesai, apakah Ibu ingin melanjutkan hubungan bisnis kembali dengan Ibu Ayu? Iya Pak, bisa saya pertimbangkan. Bagaimana tanggapan Ibu Ayu? Ya, sebenarnya saya juga tidak ingin merusak hubungan bisnis dengan Ibu Utami, Pak. Namun Ibu Utami tidak mensuplai sepatu kepada saya. Baik, saya rasa kedua belah pihak sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan bisnis di kemudian hari. Benar begitu, Ibu? Iya benar Pak. Baiklah, selanjutnya saya rasa para pihak sama-sama ada itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Selanjutnya saya akan mencoba menuliskan bukan tulis definisi permasalahannya. Yang pertama, kelanjutan hubungan bisnis. Yang kedua, mekanisme pembayaran. Yang ketiga, menjaga nama baik dan reputasi masing-masing pihak. Silakan, gimana? Dari ketiga hal ini, menurut Ibu, mana yang ingin Ibu bahas terlebih dahulu? Iya baik Pak, jadi saya menginginkan agar pihak Ibu Ayu untuk segera membayar tagihannya Pak. Jadi saya rasa tidak perlu membahas terkait kelanjutan hubungan bisnis terlebih dahulu. Bagaimana tanggapan Ibu? Ya, sebenarnya masalah pembayaran akan berbeda jika ada kelanjutan hubungan bisnis di sini, Pak. Bagaimana tanggapan Ibu Utami? Ya Pak, saya setuju. Bagaimana kalau kita membahas terkait kelanjutan hubungan bisnis terlebih dahulu? Baik, para pihak telah sepakat untuk mendahulukan kelanjutan hubungan bisnis di kemudian hari. Mungkin agenda yang kedua adalah mengenai menjaga nama baik dan reputasi masing-masing pihak, dan kemudian baru bagaimana mekanisme pembayaran. Bagaimana Ibu sepakat? Ya setuju Pak. Baiklah,
setelah para pihak sepakat untuk membahas mengenai kelanjutan hubungan bisnis di kemudian hari, saya akan memberikan kesempatan kepada para pihak jika nanti pada saat mediasi berlangsung ada usulan mengenai pemecahan masalah ini, meskipun belum matang, wajib diutarakan. Pasti nanti seiring berjalannya mediasi, usulan tersebut akan kita perbaiki bersama-sama. Dan jika salah satu pihak mengungkapkan usulannya, pihak yang lain tidak boleh mencela dan berkomentar negatif tentang usulan tersebut. Baik, setelah saya melihat-lihat, pembicaraan kita sudah mengarah ke hal yang positif. Bagaimana kalau kita selanjutnya membahas mengenai permasalahan pertama, yaitu kelanjutan hubungan bisnis di kemudian hari antara kedua belah pihak. Bagaimana Ibu? Apakah ada usulan mengenai hal ini? Iya Pak, baik. Jadi memang hubungan bisnis saya dengan pihak Ibu Ayu ini terjalin dengan sangat baik. Namun saya tidak menginginkan kejadian seperti ini terulang kembali Pak. Maka dari itu saya menginginkan pihak Ibu Ayu untuk memberikan kepastian pembayaran. Dan jika ada kepastian pembayaran Pak, maka saya akan mempertimbangkan terkait kelanjutan hubungan bisnis saya dengan pihak Ibu Ayu. Iya, pasti saya akan bayar. Toh selama ini adanya keterlambatan pembayaran itu bukan karena kemauan saya, Bu. Karena ada masalah di perusahaan saya. Jadi saya akan meminta waktu kepada Ibu. Bagaimana Ibu Ayu? Apakah dapat memberikan kepastian pembayaran jika hubungan bisnis ini dilanjutkan? Ya, saya mungkin bisa memberikan berupa jaminan, Pak. Jadi Ibu sanggup memberikan jaminan? Jaminan berupa apa Bu? Yang jelas dong Bu. Ya, saya rasa apabila ada kelanjutan hubungan bisnis di sini, saya bisa memikirkan bagaimana cara saya membayarnya kepada Ibu Tami. Apakah dengan jaminan atau dengan apa gitu loh. Oleh karena itu, jika Ibu meningkatkan skala bisnisnya menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya, maka saya bisa memenuhi orderan dari pelanggan dan juga saya bisa memenuhi pembayaran kepada Ibu Tami. Jadi bagaimana kalau kita membuat perjanjian saja yang memuat tentang bagaimana cara pembayarannya dan berapa jumlah yang harus dibayarkan serta tenggat waktu yang harus disampaikan. Mungkin itu sudah cukup menjamin. Iya Pak, saya setuju jika kita membahas terlebih dahulu apa-apa yang harus kita tuangkan dalam isi perjanjian tersebut Pak. Baik, saya melihat kedua belah pihak sama-sama menginginkan adanya hubungan bisnis yang dilanjutkan di kemudian hari, tetapi masih ada masalah pembayaran yang belum terselesaikan dan jaminan apa yang pantas untuk masalah ini. Mungkin kita terlebih dahulu mengenai masalah hubungan bisnis yang dilanjutkan di kemudian hari. Bagaimana kalau kita lanjutkan ke permasalahan nomor 2, yaitu mengenai menjaga nama baik dan reputasi masing-masing pihak. Bagaimana Ibu Ayu? Ya, yang jelas untuk selanjutnya Ibu Tami tidak perlu mengambil tindakan yang gegabah seperti ini. Karena saya yakin masalah ini bisa diselesaikan dengan baik-baik. Dan saya yakin juga saya bisa membayarnya kepada Ibu Tami dan saya juga berjanji tidak akan menjelek-jelekan Ibu Tami di depan umum. Saya rasa Ibu Ayu memiliki etikat untuk menjaga nama baik dan reputasi masing-masing pihak. Bagaimana dengan Ibu Tami? Ya memang Pak, pada dasarnya saya dengan pihak Ibu Ayu ini hubungannya terjalin dengan sangat baik Pak. Namun saya tidak menginginkan kejadian seperti ini terulang kembali. Karena hubungan bisnis saya dengan pihak Ibu Ayu ini terjalin dengan sangat baik Pak, maka saya tidak akan menyelesaikan permasalahan ini
dengan secara baik-baik, dan juga saya berjanji agar permasalahan ini tidak sampai keluar ke ranah publik, Pak. Baik, saya rasa para pihak telah sepakat untuk saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Baiklah, bagaimana kalau kita lanjutkan ke permasalahan yang ketiga, yaitu mengenai mekanisme pembayaran. Bagaimana Ibu Ayu, apakah ada usulan? Ya, mengenai masalah pembayaran itu pasti saya akan membayarnya, tapi tidak untuk sekarang karena sekarang saya belum bisa untuk membayarnya, Pak. Jadi saya meminta Ibu Tami untuk bersabar sedikit karena saya meminta waktu 6 bulan. Bagaimana? 6 bulan, Bu? Ibu mau mempermainkan saya ya? Mana mungkin, Bu, saya menunggu selama 6 bulan. Pokoknya, Bu, saya mau dibayar sekarang. Ya, masa Ibu gak percaya sama saya sih? Tolong ngertiin saya, Bu. Ibu loh bisa membayar iklan dengan sangat mahal, tapi Ibu tidak bisa membayar uang kepada saya. Kan aneh, Bu. Kalau Ibu tidak membayarnya, saya akan melanjutkan proses ini ke pengadilan, Bu. Anda harus berterima kasih kepada saya karena saya sudah mengikrarkan sepatu tersebut dan menjadi terkenal sampai sekarang. Dan kamu menggugat saya, dasar tidak tahu diri. Sabar, jangan emosi. Silakan duduk, Bu. Silakan duduk, Bu. Saya rasa ini saat yang tepat untuk mengadakan pertemuan terpisah atau kaukus. Mungkin saya akan melakukan pertemuan terpisah ini dengan Ibu Ayu terlebih dahulu. Bagaimana Ibu Tami? Loh, apalagi yang ingin kalian berdua bicarakan yang saya tidak boleh ketahui, Pak? Maksud pertemuan kali ini, pertemuan terpisah ini, saya akan mencoba mencari masalah salah satu pihak secara mendalam gitu, apa yang menjadi permasalahannya. Bagaimana Ibu Ayu? Ya, wah, nanti bisa-bisa bocor nih apa yang dibicarakan nanti, Pak. Tenang saja, Bu, apa saja yang saya bicarakan dengan pihak secara terpisah nanti kita akan bocor ke pihak yang lain. Tenang saja. Bagaimana Ibu Tami, apakah setuju? Iya, Pak, saya setuju. Baik, silakan menunggu di luar. Baik, Pak. Baik, setelah pertemuan tadi antara Ibu Ayu dengan Ibu Utami telah mencapai beberapa kesepakatan. Di antaranya adalah Ibu Ayu dan Ibu Utami sepakat untuk melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari. Dan Ibu Ayu dan Ibu Utami juga sepakat untuk menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ibu, apakah wajar meminta Ibu Utami untuk menunggu selama 6 bulan, dan apa alasan Ibu untuk menyuruh Ibu Utami menunggu selama 6 bulan? Ya, saya tidak tahu, Pak. Namun bagaimana menurut Bapak mediator sendiri? Menurut saya, apakah Ibu belum ada penyelesaian konkretnya, dan Ibu juga, dan itu menimbulkan persepsi Ibu Utami bahwa Ibu belum bisa membayar. Bagaimana sih menurut Ibu sendiri? Ya, menurut saya dia tidak perlu berpikiran seperti itu, Pak, karena saya pasti akan membayarnya. Bagaimana kalau Ibu jadi Ibu Utami begitu? Apakah
ibu masih ingin melanjutkan hubungan bisnis meskipun ada rasa tidak percaya, dan pasti ibu kami juga mikir mengapa saya harus menunggu 6 bulan dan bagaimana menurut ibu, apakah ibu ada usulan atau punya ide alternatif untuk penyelesaian masalah ini? Ya begini Pak, sebelumnya saya akan buka kartu di sini, tapi apakah yang saya bicarakan nanti tidak akan keluar dari ruangan ini? Tenang saja Bu, sebagai mediator saya akan menjaga kerahasiaan perbincangan ini. Ya baik Pak, walaupun saya merupakan pengusaha sepatu yang masih tergolong kecil, namun toko saya itu sudah menjadi terkenal karena sudah saya iklankan di TV. Jadi saya benar-benar menjaga image toko saya jangan sampai rusak gara-gara adanya perkara ini. Dan saya minta tolong ke Bapak untuk tidak membeberkan permasalahan ini kepada orang lain, Pak. Tenang saja Bu, pembicaraan kita ini tidak akan sampai bocor keluar, tenang saja. Silakan Ibu bercerita. Ya, kendala yang saya hadapi saat ini adalah cash flow di perusahaan saya, di mana biaya TV komersial itu memiliki biaya-biaya yang sangat tinggi sehingga menyebabkan kondisi keuangan saya menjadi menurun. Namun pada saat Ibu Utami mensuplai sepatu tersebut ke toko saya dapat memenuhi orderan dari pelanggan sampai 3 bulan ke depan. Jadi saya yakin jika Ibu Utami meningkatkan skala bisnisnya menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya, saya juga pasti akan meningkatkan penjualan sepatu tersebut. Begitu Pak. Jadi saya yakin saya bisa membayarnya kepada Ibu Utami. Kalau boleh saya kasih saran, mungkin Ibu bisa lebih terbuka mengenai masalah ini kepada Ibu Utami. Mungkin saja Ibu Utami setelah mendengarkan masalah Ibu ini, Ibu Utami akan memberikan keringanan pembayaran atau memberikan beberapa jangka waktu untuk pembayaran tersebut. Dan apakah masalah cash flow ini akan berlanjut lama, dan apakah Ibu ada penyelesaiannya mengenai masalah cash flow ini? Iya tentu Pak. Tetapi Ibu Utami juga memerlukan penyelesaian konkret. Apakah Ibu ada ide mengenai itu? Iya, meskipun saya mengalami kesulitan cash flow di toko saya, namun toko saya masih terbilang cukup baik Pak. Jadi saya yakin saya pasti akan membayarnya kepada Ibu Utami. Tapi saya juga meminta waktu beberapa bulan untuk saya membayar utang tersebut kepada Ibu Utami. Apa yang dipikirkan Ibu Utami nanti? Mengapa harus menunggu beberapa bulan, dan bagaimana dan apa yang Ibu lakukan ketika Ibu Utami menunggu? Bayangkan jika Ibu Utami tidak mau mensuplai dan bayangkan Ibu Utami jika tidak mau bekerja sama dengan Ibu Ayu lagi. Wah, itu parah sekali sih Pak. Toko saya bisa saja tutup karena Ibu Utami tidak mensuplai sepatu pada saya. Karena yang dicari orang-orang di toko saya itu adalah sepatu aset milik Ibu Utami tersebut. Ya mungkin saya bisa meningkatkan tawaran saya untuk mencicil selama 3 bulan dari bulan sekarang. Jadi Ibu bisa membayar, tetapi dengan cara mencicil selama dimulai dari 3 bulan, dimulai dari bulan ini, begitu Bu? Iya benar Pak. Bagaimana dengan mekanisme pembayaran dan bagaimana jangka waktu cicilan tersebut? Ya mungkin saya akan mencicil dari bulan ke-3 sampai bulan ke-4 masing-masing 60 juta, serta di bulan ke-5 sampai bulan ke-6 masing-masing 40 juta. Jadi di bulan ke-7 utang saya sudah lunas Pak. Jadi Ibu bisa membayar tagihan kepada Ibu Utami secara mencicil, benar begitu? Benar Pak. Baik, saya rasa sudah cukup. Mungkin saya akan melanjutkan pertemuan terpisah dengan Ibu Utami ini. Oh iya Pak, nanti apakah bisa Bapak sampaikan kepada Ibu Utami mengenai hal-hal yang tadi saya sampaikan? Oh, kan tadi saya sudah bilang kalau
untuk masalah tersebut, mungkin Ibu bisa mengungkapkannya sendiri nanti di pertemuan selanjutnya bersama dengan Ibu Utami. Selanjutnya saya mohon untuk Ibu keluar dan saya akan berbicara secara terpisah dengan Ibu Utami. Silakan Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Maaf telah menunggu Ibu. Silakan duduk. Baik, terima kasih Pak. Seperti yang Ibu ketahui sebelumnya pada pertemuan tadi dengan Ibu Ayu dan Ibu Utami telah mencapai beberapa kesepakatan. Di antaranya adalah Ibu Ayu dan Ibu Utami telah sepakat untuk melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari. Dan yang kedua, Ibu Utami dan Ibu Ayu telah sepakat untuk menjaga nama baik masing-masing dan reputasi masing-masing. Kalau boleh saya bertanya, kira-kira bagaimana perasaan Ibu jika menjadi Ibu Ayu? Wah, kalau saya menjadi Ibu Ayu, maka saya sangat malu sekali sih Pak. Apalagi jika permasalahan ini sampai terdengar ke orang lain. Lalu apa yang Ibu inginkan? Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya Pak, bahwa saya menginginkan Ibu Ayu segera membayar tagihannya sebesar 200 juta rupiah. Namun Pak, ada beberapa hal yang tidak bisa saya sampaikan di sini. Apakah Bapak nanti akan membocorkannya kepada pihak Ibu Ayu? Tenang saja Bu. Pertemuan kali ini saya jamin tidak akan bocor atau sampai ke pihak Ibu Ayu. Silakan bercerita Bu. Baik Pak, jadi begini. Saya ini adalah seorang pengusaha sepatu grosir di mana saya mengambil sepatu kepada pihak Ibu Yuli, dan saya satu-satunya yang membeli sepatu ke pihak Ibu Yuli. Dan memang selama ini pihak Ibu Ayu tidak pernah melakukan keterlambatan pembayaran. Namun jika Ibu Ayu terlambat melakukan pembayaran Pak, maka otomatis saya juga terlambat membayarkan kepada pihak Ibu Yuli. Dan Ibu Yuli meneror saya dengan mengirimi laptop Pak. Maka dari itu saya tidak bisa menunggu lama lagi dan saya menggugat pihak Ibu Ayu dikarenakan Ibu Yuli sudah tidak lagi mensuplai sepatu kepada saya Pak. Oh, jadi begitu. Kalau saya boleh kasih saran, mungkin Ibu seharusnya bisa lebih terbuka kepada pihak Ibu Ayu. Mungkin saja setelah mendengarkan masalah Ibu Ayu akan segera membayarkan hutangnya. Dan bagaimana jika Ibu Ayu bisa membayarkan tetapi tidak sekaligus, mungkin dengan cara mencicil, bagaimana Ibu? Kalau masalah itu saya harus bernegosiasi terlebih dahulu dengan pihak Ibu Yuli Pak. Mungkin Ibu Yuli bisa melakukan pembayaran, mungkin saya bisa melakukan pembayaran kepada Ibu Yuli secara mencicil. Jadi Ibu bisa menerima pembayaran secara mencicil? Iya, bisa Pak. Untuk jangka waktunya dan mekanismenya, apakah Ibu telah memikirkannya? Iya Pak, saya sudah memiliki mekanisme pembayaran di mana pihak Ibu Ayu di bulan pertama membayar sebesar 100 juta rupiah. Lalu di bulan kedua dan ketiga Pak bisa dicicil masing-masing 50 juta rupiah Pak. Saya lihat Ibu cukup konkret ya. Mungkin pada saat pertemuan selanjutnya Ibu bisa mengungkapkan usulan Ibu secara langsung kepada Ibu Ayu di pertemuan selanjutnya. Apakah bisa? Iya, bisa Pak. Baik, saya kira sudah cukup. Selanjutnya kita akan mengadakan pertemuan lagi antara Ibu Utami dan Ibu Ayu. Baik.
Baiklah, setelah saya tadi melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak, selanjutnya saya akan mempersilahkan para pihak untuk mengutarakan usulannya di pertemuan kali ini. Silakan Ibu Tami. Ya baik Pak, jadi seperti yang saya utarakan sebelumnya Pak, bahwa saya ingin Ibu Ayu untuk segera membayar tagihannya sebesar 200 juta rupiah. Jika Ibu Ayu berkeinginan untuk meningkatkan skala bisnis Pak, maka otomatis pembayarannya akan semakin besar, dan saya Pak tidak ingin kejadian seperti ini terulang kembali. Gimana? Apakah ada tambahan lain? Apakah sudah cukup? Cukup Pak Mediator. Silakan Ibu Ayu. Iya baik Pak, seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa toko sepatu saya itu memasang iklan besar-besaran di berbagai media TV. Jadi biaya TV komersial itu memiliki biaya yang sangat tinggi, sehingga itu adalah penyebabnya saya tidak bisa membayar utang saya kepada ibu tamu. Namun dengan adanya iklan tersebut, toko sepatu saya dan sepatu milik ibu Tami juga menjadi terkenal sampai sekarang. Seperti itu. Jadi ibu yakin bahwa usaha ibu akan akan kembali membaik. Iya. Yang perlu saya tanyakan kepada pihak Ibu Ayu Pak, bagaimana Ibu bisa membayar tagihannya kepada saya, sedangkan yang saya butuhkan saat ini adalah sebesar 100 juta rupiah terlebih dahulu. Iya, seperti yang saya ungkapkan di pertemuan terpisah tadi, bahwa toko sepatu milik saya ini mengalami kesulitan cash flow, di mana saya tidak bisa membayar kewajiban saya untuk membayar utang kepada ibu tamu. Namun jika ibu tamu menyetujui kalau saya mencicil, mungkin saya akan mencicil utang saya mulai dari bulan ketiga dan bulan keempat masing-masing 60 juta, dan bulan kelima dan bulan keenam masing-masing 40 juta. Jadi di bulan ketujuh utang saya sudah lunas. Menurut saya Ibu Ayu ini memiliki usaha yang cukup konkret ya. Bagaimana dari Ibu Tami, apakah ada usulan? Wah, kalau menurut saya Pak, saya ini masih tergolong pengusaha yang cukup kecil Pak. Jadi uang 200 juta rupiah tersebut sangat besar bagi saya Pak. Jadi saya tidak keberatan jika Ibu Ayu membayar tagihannya secara mencicil Pak. Namun yang saya dianggap berat di sini, Ibu Ayu membayarnya di bulan ketiga. Sedangkan Pak, saya menginginkan Ibu Ayu membayar di bulan pertama terlebih dahulu sebesar 100 juta, lalu kemudian di bulan 2 dan ketiga masing-masing 50 juta. Seperti itu Pak. Saya rasa para pihak ini memiliki penyelesaian yang sama-sama cukup konkret. Bagaimana kalau kita lanjutkan membahas mengenai pembayaran ini secara mencicil, bagaimana cara mekanismenya? Bagaimana dengan Ibu Ayu? Apakah ada tanggapan dari Ibu Tami tadi? Masalah pembayaran 200 juta itu Pak, saya harus bilang terlebih dahulu kepada suami saya, karena saya tidak bisa membayarnya saat sekarang ini. Bagaimana Ibu Tami? Ya, saya setuju Pak jika Ibu Ayu membutuhkan waktu. Baiklah, para pihak telah setuju untuk menunda pertemuan kali ini. Dan untuk masalah pembayaran kita akan lanjutkan lagi 2 hari dari sekarang. Bagaimana Ibu, setuju? Ya, setuju Pak. Saya juga setuju Pak. Baiklah, sebelum saya tutup pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan apa-apa saja yang telah kita capai dalam pertemuan mediasi kali ini. Yang pertama adalah para pihak telah sepakat untuk melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari. Dan yang kedua, para pihak juga sepakat untuk menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Dan yang ketiga, para pihak juga sepakat untuk melakukan pembayaran secara mencicil. Untuk mekanismenya dan untuk jaminannya, kita akan lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Bagaimana Ibu-ibu? Iya, setuju Pak. Iya, saya juga setuju Pak.
Baik, seperti yang telah saya sampaikan tadi, pertemuan ini kita akan tunda 2 hari dari sekarang. Bagaimana, setuju? Setuju, Pak. Baiklah, kalau begitu kita tutup pertemuan kali ini dan kita akan bertemu lagi di 2 hari ke depan ya. Baik, silakan meninggalkan ruangan. Baik, selamat pagi Ibu. Pagi Pak. Pagi, Pak. Sebelum memulai mediasi pagi hari ini, yang mana melanjutkan mediasi yang kemarin, hal ini adalah biasa dalam proses mediasi, tidak bisa sehari langsung selesai begitu saja. Memang beberapa ada yang sampai 2 pertemuan begini. Saya akan mengingatkan kembali apa saja yang telah kita sepakati kemarin. Yang pertama adalah para pihak telah sepakat untuk melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari, dan yang kedua, para pihak juga sepakat untuk menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Dan yang ketiga, mengenai masalah pembayaran, para pihak juga sepakat untuk melakukan pembayaran ini secara mencicil, tetapi untuk mekanismenya di pembayaran 200 juta ini oleh Ibu Ayu ke Ibu Utami ini masih akan kita lanjutkan pada pertemuan kali ini. Dan apa jaminan pribadi yang akan diberikan Ibu Ayu kepada Ibu Utami? Benar begitu, Bu? Ya, Benar Pak. Baiklah, pada pertemuan kemarin kita telah mendapatkan 2 usulan dari kedua belah pihak, yaitu dari pihak Ibu Ayu terlebih dahulu. Ibu Ayu mengusulkan pembayaran dicicil dimulai dari 3 bulan selanjutnya, dimulai dari bulan ini, di mana bulan ketiga dan bulan keempat itu masing-masing sebesar 60 juta, dan bulan ke 5 dan ke-6 masing-masing sebesar 40 juta rupiah. Benar begitu, Bu? Benar Pak. Dan untuk Ibu kami mengusulkan pembayaran dilakukan di bulan depan dari bulan ini, dan untuk bulan pertama dibayarkan 100 juta, dan untuk bulan kedua dan bulan ketiga masing-masing 250 juta. Benar begitu, Bu? Iya, benar, Pak. Baiklah, sebelum memulai, apakah dari para pihak mempunyai usulan lain atau ada usulan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di luar mediasi ini? Selanjutnya saya akan, dan Ibu Ayu, apakah ada tanggapan? Iya, bagaimana kalau cicilan ini dimulai dari bulan depan sebesar 50 juta di masing-masing per bulannya, serta saya jaminkan BPKB Mercedes-Benz milik saya sampai utang saya lunas, Pak. Bagaimana, Ibu Utami? Mediator, saya izin untuk menelpon Ibu Yuli. Silakan. Halo Ibu Yuli, saya ini sedang bersama dengan pihak Ibu Ayu, dan Ibu Ayu menginginkan agar pembayarannya dilakukan secara mencicil sebesar 50 juta rupiah terlebih dahulu. Bagaimana Ibu? Oh iya Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Bagaimana Ibu Utami, setuju Iya Pak. dengan usulan? Baik. Menurut saya, meskipun usulan ini telah disepakati dan meskipun kedua belah pihak tidak merasa puas dengan kesepakatan ini, tetapi alangkah baiknya kalau kesepakatan ini berlanjut gitu. Apakah Ibu Utami setuju? Iya, setuju Pak. Baik, pada pertemuan mediasi kali ini kita
telah mencapai beberapa kesepakatan, antara lainnya yaitu satu, kedua belah pihak sama-sama ingin melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari. Yang kedua, para pihak sepakat untuk menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Dan yang ketiga, para pihak sepakat untuk melakukan pembayaran secara mencicil dan dengan mekanisme pembayaran yang dilakukan di bulan depan, dimulai dari bulan ini, dan pembayaran pada bulan pertama yaitu sebesar 50 juta, dan begitupun juga dengan bulan kedua, 3 dan keempat, dan juga dengan jaminan berupa BPKB mobil Mercedes-Benz milik Ibu Ayu. Benar begitu? Benar. Baiklah, kan ibu-ibu sudah sepakat. Kita akan melakukan kesepakatan akhir. Apakah ibu-ibu ingin menambahkan klausul atau dikukuhkan ke dalam akta perdamaian di dalam pengadilan oleh putusan majelis hakim? Bapak mediator, saya ingin bertanya, apa perbedaan dari kedua klausul tersebut? Baik, akan saya jelaskan sedikit. Kalau untuk kesepakatan akhir yang biasa, hanya mengikat ke kedua belah pihak. Jika kedua belah pihak melakukan hal prestasi atau ingkar janji, maka harus dilakukan gugatan ulang. Tetapi jika dibuatkan akta perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim, maka bisa langsung dilakukan eksekusi eksekutorial melalui putusan majelis hakim jika salah satu pihak ingkar janji atau langgar prestasi. Bagaimana? Wah, kalau begitu saya menginginkan agar perjanjian ini dikukuhkan ke dalam putusan majelis hakim karena ada beberapa poin yang masih belum terselesaikan oleh pihak Ibu Ayu. Baik, bagaimana dengan Ibu Ayu? Iya, Setuju? tidak apa-apa Pak, saya setuju. Baiklah, selanjutnya kita akan menandakan kesepakatan akhirnya ya. Baik, setelah ibu-ibu menandatangani kesepakatan akhir ini, saya akan memberikan kesepakatan akhir ini ke majelis hakim untuk dikukuhkan sebagai akta perdamaian, dan untuk putusan hakim nanti akan saya serahkan ke panitia pengganti. Baik, terima kasih untuk mediasi kali ini kita sudah mencapai kesepakatan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu telah mempercayakan saya untuk menjadi mediator kali ini. Terima kasih Bu. Terima kasih Terima Pak. kasih, Pak. Sama-sama. Silakan, ayo keluar.